على سيدنا محمد الدور الأزهر والياقوت الأحمر ونور الأدهار والشر الله الأكبر. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وزي محمدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Walaupun tadi subuh makanya Abah sedikit lambat. Saya pikir ini hari terakhir ya. Karena tidak bisa bangun ya. Tapi ternyata barusan masih dibangunkan lagi ya. Sehingga live-nya agak terlambat ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Pada pagi hari ini marilah kita sama-sama agar senantiasa mensyukuri nikmat. Yang pertama adalah tentu saja nikmat hidup, nikmat nafas yang diberikan pada kita. Dan sekaligus kita ridho sebagai hamba Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Dan benar-benar Islam sebagai agama kita. Islam bukan hanya mengaku beragama Islam ya. Karena kalau seandainya hanya mengaku beragama ya, bagaimana Allah sudah ingatkan wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Dari semua banyak manusia kata Allah mengaku iman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka tidak iman, hanya mengaku iman. Raditu billahi robba, dan kita ridho adalah Allah sebagai Rob kita ya. Makanya perjalanan kita adalah la ilaha illallah. Itulah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahwa tiada ilah kecuali Allah. Bukan tubuh kita ya, bukan jasad kita ilahnya. Dan juga adalah la ilaha illallah, bukan juga segala apa yang kita jadikan sandaran. Manusia yang bersandarkan materi, maka dia ilahnya adalah materi. Manusia bersandarkan energi, maka dia ilahnya adalah energi. Dan manusia yang bersandarkan cahaya sekalipun adalah belum sampai pada Allah, karena sandarannya adalah cahaya. Allah tajali kepada cahaya. Tapi Allah bukan cahaya. Pahami itu ya. Maka pada pagi hari ini ada pertanyaan dari teman-teman, dan juga tolong buat teman-teman yang masih murni syariatnya, jangan ikutin kajian Abah biar nggak bingung tadi semua ya. Walaupun kewajiban kembali pada Allah itu bukan milih-milih semuanya. Nggak ada lagi golongan mubtadi, mutawasid, muntahi, itu bahasa syariat itu. Nggak ada lagi golongan awam, golongan khos, lihat itu bahasa syariat. Dalam pandangan Allah hanya satu kewajibannya. Adalah kembali bahasanya kamu ada inna lillah, semua kalian adalah milik Allah. Dan wa inna, dan semuanya milik Allah, ilaihi, harusnya dikembalikan kepada Allah, roji'un ya. Itu saja yang Allah. Adapun hukum-hukum manusia dibagilah kelompok awam tadi semua. Semuanya harus balik, nggak ada dalilnya. Innalillah itu pada orang awam harus begini, orang khos harus begini, nggak ada. Semuanya milik Allah dan wajib kembali pada Allah siapapun kita. Maka itulah baginda Nabi bersabda wujuduka dan pun. Itu Mas Ardi ya. Yang pertanyaan Mas Ardi bertanya tentang apa maksud wujuduka dan pun. Wujudmu itulah dosa.
Maka sesungguhnya manusia di alam dunia ini penghalang utamanya adalah wujud, ya, bukan masalah nggak sholat, bukan masalah nggak puasa, bukan masalah ibadah apapun, ya. Karena yang paling penting itu adalah itu, karena sifat nafsiyah itu, wujud itu mutlak milik Allah, ya. Kalau sifat Rahman, ya, kita Rahim dan 99 sifat yang Allah miliki, memang harusnya kita memiliki sifat itu. Tetapi adalah yang tidak boleh oleh Allah adalah itulah sifat nafsiyah hanya milik Allah, wujud. Maka disitulah akhirnya segala sifat yang muncul itu akan terhapuskan dengan merasanya wujud, ya. Maka disinilah yang harus dipahami. Bahkan segala dosa itu adalah muncul dari wujud, dari semua. Karena wujud itu sifat nafsiyah adalah merupakan, kalau sifat salbiah ada beberapa, sifat ma'ani ada 7, manawi ada 7. Tapi kalau sudah wujud, udah harga mutlak tadi semua. Maka dari sifat 20 yang wajib kepada Allah dan mustahilnya ada 20, jaiznya ada 1, maka yang harus muncul pada tubuh adalah sifat kepada Rasul. Apa sifat pada Rasul? Adalah amanah. Bagaimana kita amanah? Artinya kalau mengakui wujud Allah itu tidak amanah tadi semua. Nah, inilah menjadi persoalan, karena tubuh kita harus menjadi Rasul tadi semua, ya. Kita adalah sebagai, maka kenapa tubuh kita adalah secara syariat disebut hamba, secara torikot adalah disebut cermin, secara hakikat adalah disebut adalah sebagai adalah kenyataan ainullah, secara ma'rifat Allah lah kita itu. Karena memang dari awal seharusnya kita innalillah, semuanya Allah. Innalillah itu boleh diartikan semuanya juga awalnya Allah, maka wal awal Allah, wal akhir pun harus Allah, wal dohir Allah, wal batin juga Allah. Maka tidak boleh. Maka di situ silakan ya buat teman-teman yang masih memaknai seperti apa. Tapi kalau dikembalikan kepada tauhid, ya begitulah pemanaannya. Makanya perjalanan manusia itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Adalah kita semuanya milik Allah, kita bersama berasal dari Allah, kita asalnya Allah. Karena memang hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun say'a madhkura. Telah datang satu masa kita tidak bisa disebut. Ya tadi sama aja Allah tidak disebut. Siapa yang menyebut Allah? Tadi semua. Karena maka itulah dia mentajalikan dirinya menjadi, tadi adalah menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad lah menjadikan segala apa terjadi di alam dunia ini. Karena dia ingin disebut tadi. Ya. Kalau seandainya tidak ada hamba, siapa yang Tuhan? Tadi semua. Kalau nggak ada disebut Tuhan, bagaimana disebut Tuhan kalau nggak ada hamba? Maka disitulah sesungguhnya seluruh makhluk itu adalah al-abid wal ma'bud. Ya abid iya kita, ya ma'bud juga kita, wayang kita ya dalangnya juga kita. Maka disinilah perjalanan manusia. Kamu kalau mutlak sebagai wayang itu sudah bagus. Tetapi kan masalahnya manusia jadi wayang aja nggak bisa. Tetap aja ingin jadi Tuhan. Merasa punya hidup sendiri, merasa punya wujud sendiri, merasa punya kalam sendiri, merasa itulah tadi. Sifat yang tadinya milik Allah itu 20 itu yang wajib, akhirnya juga dimiliki oleh kita. Tadi semua. Padahal Allah sudah punya sifat yang mustahil, ya berarti keseberangan dengan sifat dia. Kalau Allah wujud, maka kita wajib tidak wujud sebenarnya dalam itikadnya. Karena sebenarnya yang kelihatan ada ini sebenarnya tidak ada. Kan itu ya, jadi kebalik. Maka yang tidak itulah yang sebenarnya yang ada. Yang tidak kelihatannya sebenarnya yang kelihatan. Makanya disinilah permainan Allah tadi. Makanya tujuan perjalanan manusia itu, maka itulah kenapa kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, maka diawali dengan harus memahami dengan benar adalah sifat 20. Pertama adalah sifat nafsiyah, hanya satu, wujud. Karena disitulah manusia akan diuji tadi semua.
Kalau masih sifat ma'ani, kudrat, iradat, baru menyadari, itu tidak terlalu dosa. Karena kita diberikan dua-duanya oleh Allah. Ya, kita punya kudrat, tapi kudrat kita berada pada kudratnya Allah. Kita punya iradat, tapi iradat kita ada pada iradatnya Allah. Maka ngotot kayak apapun diri kita tidak bisa kalau nggak sejalan. Itulah maka ada bahasa kita mohon kepada Allah taufik. Taufik itu dari kata wafako. Wafako itu adalah cocok antara kehendak Allah dan kehendak kita. Baru bareng tuh. Kalau kita ingin ke kanan, Allah ingin ke kiri, ya ke kiri juga kita sebenarnya. Tadi semua. Nah, kecuali kalau sudah wujud duka dan bun, kamu sudah merdeka. Ya kamu ya dia, dia ya kamu. Itu maka disebut makom kun fayakun. Makom yang kamu sudah, makom Aryan, makom Tuhan, sudah tidak ada lagi kamu. Tadi semua kita gitu loh. Nah, tapi kalau masih ada kita, maka disitulah tingkat kesulitan manusia, neraka manusia, karena manusia nggak ngerti juga kehidupan ini neraka dan surga. Maka tergantung dari seberapa wujud diri kita. Karena dengan merasa wujud itulah, maka muncullah irodah, keinginan-keinginan yang yang kadang-kadang kita punya keinginan banyak, tapi kekuasaan kita, kudrat tidak ada. Inilah persoalan. Maka itulah kita adalah seperti orang setruk tangannya. Irodahnya ada, ingin angkat tangan. Tapi kekuasaannya, kudratnya nggak ada, oleh Allah nggak dibuka. Ya tetap aja, hanya ingin. Nah itu. Itulah persoalan kita manusia. Maka tujuan agama itu juga dari awal. Kenapa? Inna dina indallahil Islam itu adalah tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Cuma Islam bukan merek agama. Gitu kan tadi. Pada dasarnya semua agama itu dasarnya adalah Islam. Itulah agama yang di sisi Allah. Inna dina indallah. Bukan indanas. Tapi sekarang manusia, agama itu dari sisi manusia. Akhirnya dikasih botol. Ya. Padahal dulu seolah-olah agama itu adalah air. Tadi semua, dari awal juga. Ma'ul hayat, bahrul hayat. Tapi kemudian air itu dibotolin jadi ades, aqua, le mineral. Akhirnya ributlah urusan. Merasa paling mulia. Merasa paling benar. Padahal yang sebenar-benarnya ades itu air. Yang sebenar-benarnya aqua itu air. Yang sebenar-benarnya adalah pit itu air. Karena yang menghilangkan haus itu hanya air, bukan merek pitnya, bukan merek adesnya, bukan merek mineralnya. Nah inilah manusia terjebak di alam dunia ini. Kenapa? Karena wujud dengan botol. Itulah wujud duka dan bun itu Mas Ardi. Tadi semua. Padahal kamu itu bagian dari air, dari kehidupan, ma'ul hayat, bahrul hayat. Maka kita itu harus punya frekuensi berhubungan dengan udara ini, dengan napas. Karena napas adalah knalpot kayak mobil. Mobil itu keluar suara di knalpot karena hidup. Napas pun karena hidup. Nah hidup itu siapa? Kan gitu. Maka sebetulnya begitu kalau orang-orang yang sudah punya kesadaran, nampaklah segala isi alam ini adalah tidak ada lagi yang tersembunyi bagi kita semua. Ya Mas Ardi, siapa semua ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi wujud duka dan bun. Kamu bertorikot 1 miliar tahun sekalipun, tapi kalau yang wujud kamu ya tetap aja. Tadi bukan masalah di situ. Siapa yang berbuat? Karena yang tahu Allah, Allah. Yang bisa membawa ibadah yang murni pada Allah hanya Allah. Itulah kenapa setelah Nabi Muhammad ditegur di penghujungnya. Tadi dikatakan, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad dzikir, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Karena yang ada hanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Berarti yang boleh ingat kepada yang ada hanya yang ada. Termasuk juga doa. Maka doa itu jangan diartikan minta. Tapi da'aya da'u itu menghadirkan. Biar dia yang wujud meminta pada Allah yang wujud. Dan itulah dia sudah memisahkan, kata Allah surat Al-Anbiya. Dulu langit dan bumi itu satu.
Sesungguhnya kata Allah, kamu dan aku juga dulunya satu. Hal atal al insani hinu minad dahri lam yakun saya madkuro. Tapi kemudian muncullah dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, nisal, adsan, insan. Akhirnya ke dalam insan. Dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmaimah, muhlimah, lawamah, amaroh. Kita lahir di amaroh. Bagaimana mungkin kita separtai dengan Tuhan? Tadi, karena Tuhan sendiri yang punya amar, yang punya perintah, yang punya hidup. Kita punya perintah lagi. Maka kalau kita berada di nafsu amaroh, di tubuh jasad ini, Mas Ardi, berarti kita ini selamanya akan perang sama Allah. Kamu wujud, gua wujud, kata Allah. Ayo diadu lu sama gua. Nah inilah kenapa sifat nafsiyah itu, wujud itu hanya Allah. Maka itulah pada saat orang itu ada dengan jasadnya, syirik jali disebutnya oleh ulama tasawuf. Artinya apa? Betul-betul kita ini perang tanding sama Allah. Lu wujud, gua wujud. Ya adu. Gitu. Maka yang paling yang menderita lu, kata Allah. Masuk, oh saya wujud saya udah hilang. Tapi sekarang adalah hati kita. Kata Allah, iya. Tetapi adalah hatimu adalah syirik khofi pada hatimu. Karena hatimu selalu menyangka yang seluruhnya adalah bukan aku. Gitu. Masuk lagi syirik ruh, syirik syir. Syirik syir itu apa? Menganggap bahwa kita ada bukan Allah. Kita menganggap melihat itu bukan Allah. Mendengar itu bukan Allah. Berkata itu bukan Allah. Hidup itu bukan Allah. Tadi semua. Bahkan segala apa yang wujud. Yang kuning Allah. Tapi yang hijau bukan Allah. Yang merah bukan Allah. Yang biru bukan Allah. Bahwa bulat itu katakanlah Allah. Yang runcing bukan Allah. Yang kotak bukan Allah. Dari yang besar bukan Allah, yang kecil bukan Allah. Maka semuanya Allah. Nah itulah kalau ingin bebas dari syirik khofi berarti pandanglah. Walillahil masyrik, timur dan barat, kata Allah, walillahil masyrik, fa aina martuwallu fasama wajhullah. Pandanglah aku, gitu loh. Maka akibat Mas Ardi kita merasa wujud tadi semua ya dalam kitab Syiru Asror dijelaskan ada tentang baginda Nabi ditegur dalam surat Muhammad ayat 19, surat Al-Mu'min ayat 55. Allah berfirman di dalam Al-Quran menegur Nabi Muhammad, wastadbir lidan bika, dengan kalimat yang sama ya. Di surat Muhammad 19 wastagfir lidan bika, di surat Al-Mu'minun ayat 55 wastagfir lidan bika. Nabi Muhammad menjelaskan lagi kepada kita, kata beliau wujuduka danbun. Tadi maka di situ dikatakan di sini ada tentang apa namanya dikatakan wahaulail madkurata adalah min kasbil wujudi danbun tadi semua. Kamakila adalah apa khitoban li Nabi SAW bersabda wujuduka danbun la yuqasu bihi danbun akhar. Jadi semua ya. Jadi wujudmu itulah dosa kata Nabi, kata baginda Nabi. Nabi kita yang agung saja sebagai hamba. Kenapa subhanallah di asra bi abdihi? Wong kita merasa ngaku sebagai umatnya lebih hebat dari Nabi Muhammad. Pasal punya hidup dewe. Nabi Muhammad saja sebagai utusan dia seolah-olah gitu. Ditegur tadi semua. Bukan ditegur marah. Karena kalau kamu yang ada Muhammad, aku nggak ada gitu loh. Tadi bagaimana kamu disebut utusan kalau seandainya kamu ada. Gitu loh. Karena kalau kamu itu aku. Maka tadi al-insanu siri wa ana syirahu. Kamu itu rahasiaku. Aku rahasia kamu. Sama setrum sama lampu dengan setrum. Kata setrum kepada bohlam, hei bohlam, terangnya kamu itulah aku sebenarnya. Kata setrum. Maka wujudu keadaan pun keberadaan kamu sebagai bohlam itu dosa. Kalau kamu akui terang itu kamu. Karena kamu itu tidak ada tanpa aku. Tapi aku nggak nyata tanpa kamu. Kamu diutus oleh aku, kata setrum, untuk menyatakan aku gitu loh. Nah, semua alam tuh ngomong begitu sebenarnya. Tadi sebenarnya setiap alam, apapun yang kamu lihat, bisa kamu lihat sebagai syai'in, bisa sebagai kaon, dilihat sebagai sesuatu, disebut sebagai makhluk, maka semuanya adalah kullu syai'in halikun, kecuali illa wajahu, kecuali kamu pandang dia sebagai Nur Muhammad.
dipandang dia sebagai Nur Muhammad, berarti dipandang dia sebagai. Makanya Nabi Muhammad pun kama qala al-abrar rahimahullahu taala, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Ini tentang juga sama. Kemudian dikatakan walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin mi'atam marratin. Nabi Muhammad itu beristighfar dari semua ya. Adalah setiap hari 100 kali ya. Dikatakan bahwa beliau ini ada yastaghfiru kama mi'ata 100 dalam setiap kali kama qala Allah taala wastaghfir lidanbika, karena ditegur oleh Allah ailidan bi wujudika wa hadha huwa wa hadha huwal inabah. Nah, itulah inabah. Orang-orang tekian jangan ngomong-ngomong inabah, kalau pada guru agung pengarsa Abah itu sudah membuat kenapa inabah 1, inabah 2, masih nguplek saja di torikot. Apa itu inabah? Al-inabah itu ila darul khulud. Inabah itu balik semua. Kembalikan jasadmu sebagai hamba. Kembalikan hatimu adalah sebagai asma. Kembalikan ruhmu sebagai sifat. Kembalikan sirmu sebagai zat Allah. Itulah kembali Islam, aslama. Serahkan semuanya. Maka Allah sudah nyuruh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamu. Janganlah kamu mati sebelum kamu menyisakan jasadmu, hatimu, ruhmu atau sirmu. Barulah engkau rojiun. Innalillah, semuanya milik Allah, dari jasadmu hanya untuk melihat fiilnya, hatimu untuk melihat asmanya, kemudian ruhmu melihat sifatnya, sementara sirmu untuk melihat zatnya. Sempurnalah Allah pada dirimu itu. Maka tubuh kita waktu diciptakan adalah dari narun, hawaun, maun, turabun, dari alif, lam, ha. Dalam wujud mim, ha, mim, dal, kebalikannya. Dari cahaya merah menjadi cahaya kuning jadi putih, putih jadi hitam. Tubuhnya hitam menjadi putih, putih jadi kuning, kuning jadi merah. Makanya Allah dan Muhammad itu seperti gula dan manis. Satu batin, satu dohir. Di mana hu-nya lafaz Allah dan mim-nya lafaz Muhammad itu nyatu. Makanya tadi orang syariat taruh Allah dan Muhammad kiri kanan. Di masjid itu ngaco. Mana pisah Allah dan Rasulnya, gula dan manis dipisah. Kalau dipisah ya mati itu. Tadi semua. Tapi Allah nyuruh, jangan kamu mati sebelum kamu serahkan dulu. Jasadmu adalah pilku. Gitu loh. Maka pada saat tubuh ini sholat, haji, umroh. Nah inilah tadi. Akibat merasa wujudlah semuanya menjadi dosa. Yang umroh kamu, yang haji kamu, yang puasa kamu, yang sholat kamu, yang ruku kamu, itidal kamu. Itulah kata Nabi. Allah ditegur oleh Allah. Wastaghfir lidanbika, sampai baginda Nabi sendiri. Yastaghfirullaha kulla yaumin mi'ata marratin. Beristighfar 100 kali. Nah itulah Abah di majlis ini mengajarkan pada sahabat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astagfirullah. Setiap sebelum sholat adalah 7. Karena minimal kalau seandainya 7 kali yang 5 udah ditambah lagi dengan sunat-sunat. Setelah itu juga istighfar lagi 7. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu ya. Nah, itulah yang harus dipahamalkan setiap sebelum dan sesudah. Kembalikan yang sholat bukan kamu. Kenapa baginda Nabi beristighfar sebelum sholat dan setelah sholat itu? Karena tadi. Kenapa kita dikir pun tadi selalu diawali dengan istighfar tadi semua. Ya, tadi astagfirullahal ghafurur rahim. Nah, kenapa pada saat kamu berzikir astagfirullah itu di sini kamu lihatlah antara dua alis kamu astagfirullahaladzim di sini, karena yang menjadikan kamu wujud merasa ada ini di pikiranmu itu tadi semua. Maka disinilah pikiran inilah sebetulnya manusia itu kehancurannya ada di pikirannya. Ya, maka pada saat kamu mengucapkan astagfirullahal ghafurur rahim, yang orang tariq ila hadratin Nabi Mustafa Sayyid Muhammadin Fatihah, maka siapa?
Muhammad itulah tubuhmu, Fatihah kepada tubuhmu. Sebelum dikir la ilaha illallah ruhmu. Sebenarnya kalau orang hakikat, maka kalau orang masih hanya begitu, tapi yang dikir dia juga nggak ngerti pada Muhammad yang sholawatinya, mana tadi, mana barangnya, mana ruhnya, mana Allah. Tadi semua adalah ruhmu sendiri sebenarnya hakikatnya. Maka pada saat itulah dikir itu, maka dia lagi la ilaha illallah. Aku ilaha illallah, aku tiada, yang ada Allah, aku tidak wujud, yang ada Allah. Wujudku ini fi'il Allah, hatiku ini asma. Itu ngomongnya la ilaha illallah. Wujud aku ini wujud Allah, hati aku asma Allah, ruhku sifat Allah, sirku zat Allah. Beak tuh habis. Syariat kembalikan tarekat, tarekat kembali hakikat, hakikat kembalikan ma'rifat. Asalnya Allah, kembali pada Allah. Wal awal Allah, wal akhir pun Allah. Nah, itu bukanlah ilah 2000 tahun lu dikir begitu, yang ada kamu sama aja dosa. Maka Abah katakan, sejam kamu dikir, sejam itulah dosa. Sejam kamu manakib, sejam manakib itulah dosa. Selama kamu nggak ngerti siapa dirimu. Itulah awwaludini ma'rifatullah. Awwal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Itulah awal agama. Ya. Makanya kenapa pengarang Sabah buat al-inabah. Cuma nggak ngerti-ngerti aja muridnya ini. Padahal al-inabatu ila darihu al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha. Matikan kamu sebelum datangnya mati. Al-mutu qabla antamutu. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Lihatlah gerak tubuhmu sebagai fiilnya. Ngapain aja? Bukan di sholat saja. Nyangkul, ngegarpu, ke kebun, ke sawah. Jadi guru, jadi tentara, jadi polisi. Jadi dokter, jadi apa semuanya. Allah. Nah, ini begitu jadi dokter. Merasa jadi dokter. Padahal begitu mati. Coba tuh suruh tuh mayat dokter. Tuh, Pak dokter tuh mayatnya suruh ngobatin. Nggak bisa. Ruhnya yang bisa. Yang disebut Pak Kiai itu bukan jasadnya itu. Turuhnya yang disebut Pak Kiai. Dan semua. Yang Pak Petani, Pak Kiai, semuanya juga dia. Terus sih. Tadi semua. Ya. Tolong dipahami ya. Tadi. Maka dikatakan adalah. Wujuduka danbun la yuqasu bihi adalah danbun akhar. Nggak tahu lah sekarang manusia ngajinya kayak apa, terserahlah. Nah, mari kita lihat dalam hikam seluruhnya adalah kalimat hikam dari kalimat hikmah yang pertama sampai akhir. Ini disebabkan karena wujud. Yang kalimat pertama min alamatil intimadi alal amal nuksonu roja inda wujudu jalal. Ini akibat punya wujudlah kamu bersandar pada amal. Coba kalau kamu nggak merasa wujud, yang beramal itu bukan kamu. Pasti kamu tidak akan pernah. Nah inilah maka kenapa wujuduka danbun itu. Bahkan merasa wujud itu adalah syirik jali. Nggak ada bedanya dengan nyembah patung. Tadi semua. Ya, orang Islam kadang-kadang juga lihat orang menyembah patung. Begitu orang mentuhankan Yesus, benci pada Kristen. Padahal nggak ada bedanya kamu mentuhankan Muhammad. Muhammad itu sama makhluknya dengan siapapun. Kenapa Muhammad itu mulia? Karena di dalamnya ada Nur Muhammad. Yang sudah tajalli sempurna pada dia. Nama beliau itu Ahmad. Ingat lagi sekali lagi. Maka syahadatmu pun bukan kepada beliau. Kamu tuh ngaco tadi semua. Ya. Bagaimana mungkin kau sandarkan Tuhan dengan makhluk? Padahal kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau bersyirik dengan dua. Hanya akulah Muhammad itu. Ini juga awal dosa besar adalah salah mentuhankan manusia. Bersandar pada manusia. Mengharap syafaat dari manusia. Padahal Allah sudah mengatakan tak sebiji jarah pun ya Muhammad. Makhluk itu bisa memberikan syafaat. Kalian ini gimana dalam beragama? Inilah kekacauan dari awal dari Islam. Akhirnya membenci Kristen karena mentuhankan Yesus dituhankan. Nggak sadar kamu mentuhankan Muhammad. Muhammad itu siapa? Kamu harus ngerti dari semua. Muhammad yang sebenarnya Muhammad itu Allah. Allahu mubtada. Nurus itulah Muhammad.
yang dari awal pun dia, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Jadi pahami ya sahabat, yang ada pada Nabi kita Ahmad. Pahami nih, kalau nggak begitu beragama sudah ngaco dari awal sampai akhir tadi semua. Maka min alamatil itimadi alal amal. Kenapa orang bersandar pada amal? Karena wujud. Yang sholat aku ya inilah akhirnya gagal. Maka Syai'atullah menyadarkan, cuma Syai'atullah lebih jujur, lebih polos. Nah, Abah lebih kasar. Kenapa? Karena akhir zaman. Nggak ada lagi disembunyi-sembunyikan, disilahkan. Nggak ada sekarang ini. Orang dijelaskan kayak gini aja masih belum paham juga. Tadi semua. Min alamatil itimad. Akhirnya yang kedua apa? Iradatu katajrid. Mutajir ma'ajamatillah iya kabil asbabina syahwatil hopiyah. Siapa yang tadi orang ingin tajrid tapi dia asbab. Kita harus ngerti. Kalau orang sudah ngerti kepada bahwa dia tidak wujud. Yang pertama tidak bersandar pada amal karena dia tidak wujud. Ngapain amal disandarin? Tadi semua. Yang menyuruh amal, yang melakukan amal kepada yang menyuruh amal. Dialah al-abid, dialah wal ma'bud. Itu loh. Baru benar tuh ya hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, iradatu katajrid. Banyak orang ingin enak segalanya. Tapi dia disuruh asbab. Artinya apa? Hanya dia yang wujud. Yang bisa mendiamkan atau menggerakkan. Mutajrid oleh dia, silahkan. Oleh dia. Mau asbab, ya dia juga. Yang diam dia, yang gerak dia. Nah inilah maka hikmah yang kedua. Ada orang yang ingin asbab pada tajrid, padahal dia asbab. Itu adalah orang tertib minas syahwatil khafiyah. Karena keberadaan dirinya. Coba kalau nggak wujud dari awal. Dia tidak akan ada sandaran. Murtajri dia, asbabun dia. Silahkan. Masuklah ke yang tiga sawabikul hima. Akhirnya orang, udah tidak bisa aku merubah nasib. Iya oleh kamu. Oleh dia kan bisa. Itulah maka Allah mengatakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali oleh jiwamu. Siapa jiwamu? Aku loh jiwamu itu. Oleh aku gitu loh. Maka hikmah yang ketiga jangan jadikan alasan bahwa seolah-olah kita nggak mau berdoa. Doanya itu yang diartikan minta. Daya hadirkan dia. Dia yang wujud meminta kepada Allah yang wujud. Karena yang boleh yang minta kepada yang adanya yang ada. Yang tidak ada itu nggak bisa minta. Nah itu. Maka salabikul himamila tahrikul aswa akdar. Kayak apapun mengebunnya tubuhmu ini kan la haula wala quwata. Nggak maksudnya di situ Syai'atullah. Nggak bisa kecuali oleh dia. Gitu loh. Yang bisa menembus dinding takdir Allah ya Allah. Maka oleh Allah nggak ada takdir mubarom, nggak ada takdir mu'alak. Cuma dirubah oleh dia. Oh dia kok. Cuma dianya itu kamu. Nah ini masalahnya di sini. Kalau dia adalah dia yang kamu tunjuk, maka bikin la ilaha illallah yang pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dikira syariat di tubuh. Yang kamu cari apa? Nggak tahu di mana dia. Ilah. Oh, padahal kamu menyebutkan la ilaha illallah sebetulnya kamu ilahkan tubuhmu sendiri. Maka yang kedua, maksudlah la ilaha illallah. Kalau tadi illallah, la ilaha ill. Di mana Allah? Nggak tahu. Yang kedua adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi semua. La ilaha illallah. Siapa? Dia. Nah dia pun mana? Dia itu banyak. Kamu tunjuk ke kalong, dia kebo, dia ayam. Makanya nggak boleh berhenti la ilaha illallah bimana la ilaha illallah di hatimu. Karena hatimu akan selalu memilih ini. Nah itulah hanya hati memilih apa yang kamu sukai dan membenci yang tidak kamu sukai. Tadi semua. Nah masuk ke kepada la ilaha illallah bimana yang ketiga. La ilaha illa anta sudah mukhatab. Artinya sekarang udah aku dan kamu. Nah itu pun masih belum selesai. Harusnya la ilaha illa ana. Biarkan si ana minta kepada si ana. Biarkan si anak menyembah si anak. Biarkan si anak yang membawa kepada si anak. Biarkan si anak yang tahu si anak. Karena masih anta huwa ilallah. Tidak akan sampai. Maka disitulah kita harus mengerti. Apa tubuhmu, apa hatimu, apa ruhmu, dan apa sirmu. Tadi semua. Maka sawabikul himami. Mengebunnya tekad jasad itu tidak akan bisa menembus dinding siruh tadi. Karena jasad ini wayang.
Cuma kadang-kadang wayang merasa jadi dalang. Sekuat-kuatnya merubah dengan wayang tidak bisa. Kalau bukan oleh si ruh itulah dalang. Nah itu. Hikmah yang ketiga, masuk hikmah yang keempat. Ari nafsaka minat tadbir pamakoma bihi ghairuka anka la takum bihi binafsika. Coba kamu ikut saja apa yang sudah diatur oleh ruhmu itu. Gitu loh. Karena bagaimanapun tubuh ini nggak bisa memilih A atau memilih B. Kalau si ruh mau ke Bogor, jasad pengen ke Sukabumi, ya tetap saja ruh itu yang akan membawa kamu. Nah, makanya orang yang enak itu ikutin kata ruh, kata hati. Karena ruh itu pasti baik. Bukan jasad. Maka tadi ruh itu adalah laki-laki, jasad itu perempuan. Maka Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ruhmu pemimpin, imam kepada jasadmu. Maka itulah kenapa nanti orang yang sudah mengerti ruhnya pada saat dia mati nggak usah disolatkan orang lain. Karena orang lain yang nyolatkan itu kalau orang syariat nggak ngerti nyolatkan. Dia hanya tahu takbir 4 kali aja. Tapi takbir 4 kali itu kenapa yang pertama baca Fatihah? Untuk apa Fatihah itu? Nah, karena nggak ngerti hakikat Fatihah di takbir yang pertama. Sesungguhnya kepala kita ini Fatihah. Ya orang nyolatkan itu walaupun 1 juta orang di Masjidil Haram oleh imamnya Sudes. Ya sama aja nggak ngerti apa-apa. Emang siapa Sudes itu? Yang bisa menyolatkan adalah Allah sendiri. Nah itulah. Allahu Akbar yang pertama. Kenapa baca Fatihah? Allahu Akbar yang kedua. Kenapa baca sholawat? Siapa sholawat itu? Mim, ha, mim, dal. Inilah tubuh si mayit yang kita akan antarkan. Allahu Akbar yang ketiga. Kenapa membaca doa buat si mayat? Mim, ha, mim, dal tubuhnya. Allahu Akbar yang keempat. Nah, karena banyak orang tidak akan ngerti nyolatkan kamu, sebaiknya dari sekarang ruh kamu itu jadi imam kepada jasad. Maka ari nafsaka minat tadbir famakoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Jangan kamu mengatur oleh jasadmu ini. Karena bagaimanapun tubuh ini terserah hidup. Tuh ujung-ujungnya yang membuat kita tidak bahagia karena kita mengikuti kehendak sendiri. Padahal hidup kita punya kehendak sendiri. Kan ujung-ujungnya hidup yang menggerakkan tubuh. Tubuh kamu itu perempuan. Ruhmu laki-laki. Tubuhmu itu Adam. Tubuhmu itu Hawa. Ruhmu Adam, tubuhmu Hawa. Maka orang yang sudah mengerti Adam dan Hawa dikawinkan tubuhnya. Wa idkulna ya Adamuskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadah. Maka akhirnya Adam dan Hawa dikawinkan zauj, pasangan di situ. Jasad dan ruh kawinkan dohiron wa batinan. Batinmu la ilaha illallah, dohirmu Muhammadur Rasulullah. Batinmu manis, tubuhmu adalah gula. Mana bisa dipisah? Kenapa kamu tidak bahagia? Karena kamu taruh manis di sebelah kanan, gula di sebelah kiri. Allah di sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri. Ya, kamu udah dari awal orang syariat itu udah ketipu. Akhirnya jangan aneh sekarang menjadi agama yang paling susah sedunia. Tadi semua menjadi negara paling miskin, paling susah, paling ngeluh, paling masalah, perang saudara. Masih aja ngaku merasa paling umatan yang dimuliakan. Siapa yang umat yang diagungkan Allah itu? Yang mana Allahnya, mana Muhammadnya? Jadi ya, ari nafsaka minat tabir pamakoma bihi ghairuka la takum bihi li nafsika. Gitu. Tadi semua. Barulah yang kelima, akibat salah di yang keempat akan masuk salah di yang kelima. Ijtihadu kapi madu minalaka wa taksiru kapi maduliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Kamu mengejar perkara yang dijamin, justru kamu membiarkan. Ijtihadu kapi madu minalaka. Akhirnya tubuh ini mencari-cari perkara yang dijamin. Wa ma biddabatin fil ardi illa dijamin, dikejar-kejar. Tapi yang disuruh tadi wataksiru kapimatul libaminka, perkara yang disuruh bagaimana menyatukan jasad dan ruh, menghidupkan ruh. Karena kalau bisa ruh kita sudah bisa mencolatkan kita dari sekarang. Tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma kamu tidak bisa menyolatkan kecuali kamu illa wa antum muslimun. Kamu udah balikin dulu tubuhku fiilnya, hatiku asmanya, ruhku sifatnya, syirku zatnya, beres kembali itu.
Berarti Allah yang akan menyelamatkan Allah. Kamu. Dan kamunya bukan kamu. Kamu. Kuring di dalam kurung. Kebanyakan orang sekarang menjadi kurung. Mengurung si kuring. Akibatnya jadi karung. Tadi semua apa? Karung. Ya. Wa taksiru kafimatul bamin ka dalilun alantimasi al-basirati minka, itu karena buta. Tadi semua. Akhirnya masuklah yang keenam. Nah ini kalau yang minta si tubuh ya akan diberikan sesuai kapan yang baik untuk dirimu. Makanya la yakun ta'akhiru amadil atau ilma ilahi fi du'a mujiban li nafsika fa huwa duminalakal ijabah fa hiya yahtaruhu lakalapi matahtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Bukan atas kehendak jasadmu, sesuai dengan kehendak siruh. Kapan siruh berkehendak? Tadi kamu ingin ke Bogor, ruh mau ingin ke Jawa Timur, maka doa kamu teriak-teriak minta ke Bogor. Nanti akan diantarkan pada saat ruh nanti ingin ke Bogor, gitu loh. Maka tadi dikatakan tadi, janganlah kau terlambatan waktu berdoa, dianggap tetap diijabah pada waktu yang dia kehendaki. Ruh kehendaki, ya karena bisa mengantarkan kamu itu hanya si ruh, bukan kehendak si jasad tadi semua. Dan bukan pada apa yang diminta oleh si jasad, pada waktu yang diminta oleh si jasad, tapi pada apa yang diminta oleh si ruh, pada waktu yang diminta oleh si ruh tadi semua. Ya, masuklah nanti setelah itu adalah keenam. Mala yusakikanna kafil wadi adamul wuku ila adal mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qad adalah qadhan bi basiratika wa ikhmadan li nuri syariratika. Janganlah tidak terjadinya apa yang menjanjikan membuatmu ragu pada janjinya. Janji dia tuh yakin kepada ruhmu itu sudah dijanjikan. Jangan membuat kamu ragu, dikatakan dalam meskipun waktu yang dijanjikan sudah tentu, suatu hal itu tidak mencari pandangan batinmu. Jadi gini, apa yang sudah janjikan pada ruhmu sebenarnya sudah ada pada dirimu. Tetapi kadang-kadang tubuh kamu belum pas dengan kehendak itulah, maka ya Allah aku berikan taufik. Taufik itu dari kata wafako. Ya tadi wafako itu cocok gitu. Ruh ke kanan, jasadmu ke kanan. Nah, bagaimana supaya ruh dan jasad kita selalu cocok? Kawinkan, ajwajan. Wa in qulna ya adamuskun anta wa zauj, pasangkan. Pasti kamu akan dapatkan surga di dunia saja. Tadi. Tapi wala taqrabah hadhihi sajarah, tadi jangan kau dekati pohon apa? Pohon-pohon huldi itu segala keinginan yang ingin nafsu si jasad. Tadi semua. Kalau jasadnya yang selalu ngejar-ngejar, ya tentu nggak ketemu. Karena ujung-ujungnya yang mengakses itu si ruh. Karena ruh lah yang hidup. Ruh itulah Allah. Nafahtu fihi mir ruhi itu. Siapa ruh itu? Maka kenapa ruh itu ada disebut nafahtu? Kayak Abah bernapas, tuh ya Abah ya napas Abah ya Abah ya gitu kan tadi. Nafahtu. Kalau yang lain kan kholaqo, ja'ala, ja'alna, anjalna. Dia menurunkan dianya di atas, seolah-olah kekuasaannya bukan lagi atas bawah sesuai syariat lagi. Karena Allah itu nggak bisa diukur sesuai dengan ruang dan waktu. Atasnya Allah itu bukan atas dalam ruang dan waktu. Ingat itu. Ini juga manusia yang suka ngaco. Maka, nah, yang ke-8, karena kamu nggak bersandar pada amal dari awal sampai ke yang ke-6, maka sebenarnya bagi Allah, bagi kamu untuk membawa kepada Allah itu mudah, asal kamu turut kepada Dia. Makanya, idza fartahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Dijelaskan, jangan membuatku apabila Allah menghendaki siruh, menghendaki ma'rifat padamu, bukan amal yang dibuat oleh jasadmu, nggak peduli. Tadi oleh Dia, maka tadi jangan ngeri. Wah, tubuh saya ini belum tahajud, belum dua, nggak rajin baca Quran. Kalau ruh menghendaki tubuhmu untuk ma'rifat, maka Dia akan membawamu kepada ma'rifat. Maka jangan bersandar pada amal dari awal. Bukan amal, bukan pekerjaan tubuh.
Kalau kamu selalu tuduhkan ini perbuatan aku, maka aku yang sejati tidak akan membawamu kepada aku dirinya. Ini kan persoalannya di situ. Maka yang ke-8 ini kata Syatoilah, apabila Allah membuatkan satu pintu marifat, jangan hiraukan mengapa terjadi sementara amalmu masih sedikit. Emang ruh butuh pada perbuatan tubuh ini ruku sujud? Kan di situ persoalannya. Manusia sementara pada saat amalnya banyak dikit, saya ini kurang apa? Nah ini kan sering jamaah Ka'bah. Saya udah ngamalin ini, nah itulah. Merasa mengamalkan itulah yang kamu tidak akan pernah sampai pada Allah. Karena tadi kamu sudah merasa jadi wayang dari awal. Sehingga kamu merasa jadi wayang, sehingga amal itu kamu hitung. Sehingga kamu lupakan dia, wayang yang dalang yang sejati. Yang tidak pernah berpisah pada dirimu. Tadi. Terus saya minta pada dalang wayang yang ada di langit ke-7. Ya Allah, turunkan ini, coba turunkan. Emang diturunkan dari mana? Kamulah Al-Ghani, kamulah Al-Mughni, kamulah Ar-Razak. Diturunkan dari mana? Turun dari martabat makhluk kepada derajat ketuhanan. Turun dari lepas sifat jasad kepada ruh. Turun. Ini kalau selama masih sifat jasad, ya kamu nggak menganggap Tuhannya duduk di aras, oncang kaki. Padahal Ar-Rahman itu kamu, lihat kata Allah. Wa khalaqal Adam kasuratihi. Waholakol insan kasur suratu al-Rahman, dan Allah itu menjadikan arasnya dalam surah Rahman. Siapa Rahman? Ini Rahman. Jasadmu Rahman, ruhmu Rahim. Maka tubuh ini harus Bismillahirrahmanirrahim. Maka di penghujungnya adalah tadi Qurannya tubuhnya, Qurannya kita bagaimana bertajwid dengan tubuh ini. Saya harus idhar dengan sini, saya idgham dengan orang ini, saya harus Fir'aun saja Musa disuruh datang ke Fir'aun pakai idgham. Ya Musa, datanglah pada Fir'aun bahasa lemah lembut pakai idgham, bukan pakai idhar. Ini jangankan pada Fir'aun, pada anakmu sendiri pakai idhar. Kamu anak setan, anak kurang ngajar, kamu ada manusia durjana. Itu idhar. Allah saja nyuruh pada Musa datang kepada Fir'aun dengan bahasa lemah lembut. Idgham. Hei Musa, leburkan kamu dengan dia. Lah seolah-olah kamu itu bukan orang mulia lah. Tadi semua, tapi kamu adalah utusanku. Leburkan dengan dia. Supaya dia tuh punya kesadaran. Maka walaupun tidak ada sadar, Fir'aun di penghujungnya kan dia sadar. Aku beriman pada Tuhannya Musa. Tuh perkataan Fir'aun yang terakhir. Lihat kata Al-Quran. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Itulah akibat apa? Karena Allah sudah menyarankan pada Musa. Datanglah. Nah cuma kalau kita ngomongin Fir'aun, makhluk Raja Parao yang di Mesir. Ya ini Fir'aun. Fir'aun nafsi. Tadi Tuan Sabul Qadir udah ngajarkan, cuma orang sekarang nggak mau. Kalau sholawat kepada Nabi, tapi Nabi yang ada pada dirinya dia lupa gitu loh. Kalau seandainya tawasul pada Tuan Sabul Qadir, tapi Sabul Qadir mengajarkan kepada kita nggak pernah diikuti. Qalbi qutbi wa qalabi lubnani syirri khadir wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi. Fir'aun, Namrud, siapa? Itulah tubuh nafsu kita. Abrohah, coba semua. Iblis pada Adam. Maka tadi di bulan Muharram kata Abah kemarin, ayo kita bebaskan penyakit kulitnya Yakub. Kita Ayub. Mari kita bebaskan butanya Yakub. Mari kita keluar dari penjaranya Yusuf. Inilah penjaranya Yusuf. Mari kita keluar dari ikan yang menelan Yunus. Inilah ikan yang menelan Yunus. Marilah kita keluar Ashabul Kahfi di bulan Muharram. Dari gua, inilah guanya. Marilah bebaskan Ibrahim dibakar oleh api dari Namrud. Inilah Namrudnya. Marilah kita bebaskan Nuh dengan banjir. Inilah yang membuat banjir pada Nuh. Semuanya ada wujuduka dan bun.
Jasad itulah. Kenapa? Karena Allah lah yang boleh wujud. Ya. Dan sifat nafsiyah hanya satu milik Allah. Maka setiap amal yang kau lakukan dengan wujud, maka itulah kata Abah, 1 jam kamu dikir, 1 jam itulah maksiat. 1 jam manakib, 1 jam itulah maksiat. Tapi kata Syato'ilah, kata siapa? Kata Imam Kusyairi, 1 jam kamu maksiat, tapi sadar ketidakberdayaan kamu. Itulah 1 jam taat. Jangan dipelintir. Maka jangan aneh. Robi Hadawiyah, Jablay jadi waliyah. Wes'al Seri Sakoti, Habibil Ajami, Pudoil bin Iyad, Umar bin Khattab. Kemudian di kita Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Siapa itu? Ya, karena tadi Allah bisa membawa kita kepada Allah dengan pintu, dengan jalal dan kamalnya, atau jalal dan koharnya, atau jamal dan kamalnya. Kata Allah, aku bisa membawa kepadaku dengan taat dan maksiat. Selama kamu sadar siapa itu taat, siapa itu maksiat. Nah inilah orang yang sudah bebas itu, nggak ada lagi yang peduli tubuhnya terserah dalam dijadikan rahwana, silahkan. Rahwana yang sadar kepada apal dalam surga. Arjuna yang tahu apal itu perbuatan dia neraka. Paham itu? Siapa itu Pandawa? Siapa itu Kurawa? Tadi. Nah Kurawa itu orang-orang yang bersandar kepada apapun milik Tuhan. Amal pahala Tuhan. Lailatul Qadar milik Tuhan. Semua. Bulan yang mulia milik Tuhan. Tuhannya diabaikan. Coba pikirkan tadi semua, ya. Coba pikirkan, ya. Kadang-kadang kita pahalanya, surganya, dunianya, tapi yang punyanya nggak dipedulikan. Inilah Tuhan mengajarkan kisah ini semua. Kita Abah cepetin aja karena tadi sedikit terlambat. Nah, di hikmah yang ke-9 adalah dikatakan tanawwa'at nasul a'malu litanawu'i waridatil ahwal. Nah, jenis amal bermacam-macam karena bermacam-macamnya warid tuh. Warid itu buah dari wirid. Apapun yang menyangkut kamu mengingat pada Tuhan, wirid namanya. Adapun buahnya warid, lain-lain tiap orang waridnya. Maka jangan paksakan apa yang baik menurut kamu belum tentu baik buat orang lain. Setiap orang punya jalan. Maka itu Allah menyiapkan pintu sorga seolah-olah menurut bahasa syariat pintu puasa arroyan, puasa sodakoh ini, puasa ali haji ini, ali itu seolah-olah dalam bahasa syariatnya ada pintu 8-7 pintu surga. Dan otomatis 7 pintu neraka yang kita bisa alami. Kalau seandainya kita nggak ngerti hakikatnya. Jenis amal karena bermacam-macam ini. Jangan ribut melusin nanti. Berbentuk keadaan hati. Tadi semua ya. Nah. Itulah kemudian yang ke-10. Tegasan al-amalu suarun qa'imatun warwauha wujudu syiri ikhlasi piha. Amal itu hanya kerangka tegak. Hanyalah orang-orangan, hanya patung. Adapun amal itu ruh yang menggerakkannya. Cuma kita merasa tubuh kita yang berbuat. Padahal ruh. Maka orang yang tidak menyadari amal itu perbuatan ruh. Tadi berarti maksiat. Itu tadi. Al-amalu suarun qa'imatun warwauha wujudu syiri ikhlasi piha. Tadi. Al-amalu amal itu kerangka ya suarun qa'imatun. Kemudian adalah warwauha wujudu syiri ikhlasi biha, dan adapun adalah ruhnya rahasia keikhlasan. Apa itu ikhlas? Setelah kamu tidak merasa beramal. Maka dari amal min alamatil itimadi alal amal nuksonur roja inda wujudi zalal. Maka tadi kenapa orang itu suka sedih dan senang? Karena pada saat dia amalnya banyak dia nyadar amalnya. Dia merasa mulia, merasa soleh. Bahkan dia rendahkan orang lain yang tidak beramal. Oh itu buruk-buruknya orang. Orang suruh kita mudah kok. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikum. Orang sekarang mau tadi semua. Cari yang sulit-sulit.
Padahal Tuhannya, silakan lu pintu mana, yang penting kenal pada. Maka tadi awaludini marifatullah, bukan sholat, bukan puasa. Maka ilat kata hadis qudsi, kata Allah, hei manusia, siapa yang datang kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amal itu. Apa yang dihisab dari amal itu? Pada saat amal itu perbuatan kamu, kosong di sisi dia. Al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ikhlasi fiha. Kalau bukan Allah yang berbuat amal, kata Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli, akulah Tuhanmu yang sholat. Hei Muhammad, karena sholat adalah induk dari sebuah amal. Hei Muhammad, akulah yang beramal dari segala amal yang kau lakukan. Khairihi aku, wasyarihi pun aku. Kan begitu sebetulnya. Ya betul, kadang-kadang kita harus mendorong pada yang baik. Pada ujung-ujungnya tidak semua orang yang bisa berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan perbuatan kita. Dan demikian pula perbuatan jahat sebenarnya. Pahami ya. Maka inilah dikatakan idbin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yartimuni tajuhu. Tanamlah keberadaanmu dalam tanah keterasingan tadi. Karamkan jasadmu, bunuh jasadmu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kata Allah, seandainya aku ingin suruh membunuh tubuhmu itu, bunuhlah dirimu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfus, bunuhlah dirimu. Aw ikhruju min diyarikum, keluarlah dari kampung. Tapi kata Allah, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kamu tidak mau melakukan, hanya sedikit. Yang orang yang mau al-mutu qabla antamutu. Selalu sandarnya tadi. Buang-buang waktu dengan melakukan amal ini, amal ini, amal ini. Padahal kosong di sisi Allah. Terus lu maunya apa? Mau kembali pada Allah? Ataukah mau gagah-gagahan amal? Tadi semua. Ingat itu. Bahwa satu-satunya sumber pergerakannya Allah. Maka kenapa iman pada qada dan qadar itu khairihi wa syarihi minallah, jangan ngomong doang, jangan bacot doang. Kalau seandainya begitu, kenapa kamu benci pada orang yang maksiat? Pahami itu ya. Kalau kamu benci pada orang maksiat, berarti kamu itu masih menganggap kamu masih yang berbuat amal itu. Harusnya kepada orang yang bisa berbuat amal, syukur ya Allah, terima kasih. Walaupun sebenarnya orang yang berbuat amal, ya Allah terima kasih. Tadi kalau ngerti tadi semua, mana ada bisa daya dan ke. Maka kata Imam Qushairi, orang yang berbuat maksiat, yang dia lihat dalam hikmah yang keberapa, terkadang kata Syatoilah, orang itu Allah membawa kepada maksiat, tapi sebenarnya dia sedang dinaikkan martabatnya tinggi. Maka itu tadi, hati-hati kita dengan orang yang sedang sakit, orang yang sedang maksiat. Terkadang itulah cara Allah membawa dia mulia. Maka saksikan dalam kehidupan. Dulu Abah pernah dengan gitarolis, Abah itu dulu waktu di Jipaudan ngundang beliau. Abah pernah ada kebencian karena dulu masih orang syariat. Celana bolong-bolong. Dia katanya sebelum dia sendiri ngomong, saya nggak sebelum nyanyi nggak bisa ngegelek dulu. Saya harus minum dulu sebelum nyanyi. Meninggalnya lihat. Dia tinggalkan semuanya. Bahkan pergi haji pun oleh Bang Rano. Dia nggak punya lagi uang untuk pergi haji. Karena pada saat dia hidupnya, mewah itu tidak pernah digunakan untuk haji. Tapi di penghujungnya, makanya sahabat, jangan pernah menghukum siapapun apa. Kamu biarlah berbuat maksiat kayak apapun maksiatnya, selama kamu tidak menghukum kepada manusia. Karena menghukum pada manusia itu menunjukkan kamu sudah merasa mulia. Dan itulah ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih baik. Itulah seburuk-buruknya yang harus merusak diri kita. Orang yang sudah merdeka dari itu, sahabat, ruh itu nggak peduli, lampunya dipakai gapleh, mau dipakai ngaji. Yang penting siang main itu sadar, sebenarnya terang itu lampu itu lebih utama daripada kamu main baca Quran. Tapi yang saya ini mulia karena terangnya lampu saya pakai untuk, itu hati-hati. Ya, makanya maaf ya. Idbin wujudaka fi ardil humul, tanamlah. Tadi semua, tenggelamkan jasad ini, tenggelamkan, karamkan, bunuh. Maka waktu Musa bertanya pada Allah, ya Allah, umatku ini menyembah Samiri, bagaimana untuk memaafkan dia? Kata Allah,
Wa qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Bagaimana? Faktulu anfusakum. Allah mufasirin mengatakan umat Nabi Musa disuruh bunuh diri. Adulah, mufasirin on itu. Dan tadi, maka jangan dikira apa yang ditulis dulu itu udah kehebatan. Orang-orang 500 Hijriah itu ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantek, ilmu mani, ilmu bayan belum ada. Coba bagaimana kalian bersandar pada, bahkan kalian sudah ngerti ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu mantek, ilmu bayan semuanya. Oh malah akal kalian dia digunakan. Padahal sekarang kalau mau digunakan akal kalian, kalian harus lebih cerdas dari mereka. Kenapa ayat kauniyahnya Allah sudah dohirkan? Ya, inilah kesalahan dari semua. Ya. Maka itulah mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrotin. Tidak ada yang beri manfaat bagi hati seperti ujlah memasuki medan tafakur. Ujlah lah. Ujlah tidak mesti ke gunung. Ujlah tidak mesti sekarang. Maka tadi ujlahnya ulama kita dulu ke gunung. Imam Ghazali ujlah ke desa, ke gunung, ke pantai. Kita nggak usah. Sunyi dalam keramaian itu lebih hebat. Kamu tetap bergaul dengan masyarakat. Kamu tetap bergaul dengan tukang gaplek sekalipun. Ujlahlah. Ujlah bukan tentang fisik. Tapi tentang tadi. Medan tafakur. Tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin. Kata Nabi. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan siapa dirimu. Dan siapa Allah. Dan siapa alam. Apa alam ini. Lebih baik kata baginda Nabi dari ibadah 1000 tahun. Bayangkan itu. Maka naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang sudah tadi ma'rifat pada Allah lebih baik daripada tahajudnya orang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Orang yang beramal dengan tadi seolah-olah dia berbuat amal. Itu orang bodoh. Jahil murokab itu orang beramal, dialah yang berbuat amal itu. Itu jahil. Padahal semua. Ya, nggak ada lampu ini terang kecuali setrum PLN. Nggak ada kulkas itu menjadi es kecuali setrum PLN. Nggak ada kipas itu mutar kecuali setrum PLN. Nggak ada Magicom membuat nasi kecuali setrum PLN. Sementara kita manusia, jiwa, itulah si bohlam, si setrum, si TV, si kulkas. Itulah kenapa dibedakan. Ada jiwa, ada ruh. Yang ditiupkan nafahtu fihi min ruhi, tapi kita dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Berarti apa? Si jiwa yang sudah kembali pada standar ruh awal. Titik tengah. Bukan ke kanan, bukan ke kiri. Aku titik. Lumampah ulah ngalengkah init bari cicing. Hari. Al inabatu ila daril hulud. Al istidadu lil mauti qabla nujuleha. Sampai hikmah 12 saja dulu sahabat ya. Sebetulnya luar biasa. Hikmah ini semuanya muncul akibat wujud. Termasuk adalah hikmah yang hikmah ketiga belah kaifa yusriku qalbun suarul aqwanu muntabiatun fi mir'ati am kaifa yarhau ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatan. Bagaimana kamu berjalan pada Allah dengan tubuhmu ini muqabbalun bisyahwat. Bagaimana kau berjalan pada Allah?